untuk yang lain yang karena baca dia punya tidak panjang, hanya 60 halaman, satu kali duduk bisa. Tapi saya peringatkan saja bahwa memang bacanya bikin sedih. Dari sisi peristiwa sebetulnya itu ada pembunuhan, lalu juga ada penyiksaan, dan juga punya rentetan dengan peristiwa penghilangan orang secara paksa. Ada sejumlah indikator yang kuat bahwa ini tidak bisa hanya dilihat sekedar pembunuhan terhadap seorang pendeta Yeremia Janambani, tetapi ini juga harus dilihat sebagai sebuah upaya untuk melumpuhkan kehidupan sipil atau kehidupan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya. Apa yang terjadi pada Pak Pendeta Yeremia Janambani bukanlah peristiwa pidana kagetan yang bersifat tunggal atau bersifat tersendiri atau merupakan tindakan yang acak, tetapi adalah peristiwa yang punya rentetan korelasi dengan sejumlah kebijakan. Pertama, Kepres nomor 27 tahun 2019 tentang pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan peningkatan status 23 Komando Resort Militer tipe B menjadi tipe A. Lalu perlu lagi dilihat kebijakan tentang pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 yang meliputi wilayah operasi Indonesia bagian timur termasuk Papua. Dan yang ketiga, rencana Komando Korem 173 yang bermarkas di Biak untuk membentuk 4 kodim baru di Deyai, Paniai, Puncak, dan juga Intan Jaya. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi fondasi pada serangkaian kebijakan turunan, rencana dan operasi yang berhubungan dengan aktivitas militer di lapangan, yaitu satu, adanya mobilisasi dan penambahan personil militer dalam skala besar di Intan Jaya. Yang kedua, penyebaran personil militer di berbagai distrik di Intan Jaya. Yang ketiga, pendirian Koramil persiapan di Tadipa. Nah, dampak langsung dari mobilisasi pasukan TNI dalam skala besar ini memunculkan serangkaian kekerasan dan meningkatnya eskalasi konflik bersenjata secara mematikan yang melibatkan personel TNI dan PPNPB atau Organisasi Papua Merdeka di berbagai distrik di Intan Jaya. Dari peristiwa-peristiwa yang ditemukan ini, kami menemukan satu dugaan yang cukup kuat adanya perencanaan serangan. Misalnya ada pengumpulan warga, ada ultimatum, dan juga dilakukan secara berulang. Lalu juga ada penyebutan dan penargetan terhadap pendeta Yeremia Janambani. Lalu ada tuduhan bukan hanya tuduhan, tapi menempatkan warga sipil tanpa satu proses yang legitimate dan dengan indikator yang kuat, menuduh masyarakat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh pihak yang mengambil atau menembak pihak TNI, terutama anggota dari Koramil persiapan di Tadipa. Yang kedua, kami menemukan adanya pelaksanaan serangan, yaitu dilakukan penyisiran, menggunakan masyarakat sipil untuk juga mencari senjata, pembakaran rumah dan fasilitas kesehatan, dan juga pembunuhan pendeta Yeremia Janambani, dan juga ketiadaan penanggung dampak dari peristiwa mereka. Misalnya ketika pagi pada tanggal 20 September diberitahu bahwa Pak Pendeta meninggal, pihak TNI sebagai otoritas negara yang ada di lokasi tidak melakukan apa-apa, dan penguburan terhadap Pak Pendeta dilakukan dengan cara yang tidak layak. Lalu lingkup operasi serangan yang berskala besar, bahkan ada penambah dari awalnya 70 ditambah 30, dan belakangan ketika laporan ini sudah ditulis, itu kami mendapatkan info sudah hampir 300. 10 hari yang lalu di Intan Jaya itu ada 8 distrik, 4 distrik menurut info dari warga sudah dalam keadaan kosong atau tidak normal. Jadi meskipun ada orangnya tapi tidak ada kehidupan yang normal yang berjalan. Situasi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa
ada serangan terhadap warga sipil dalam skala yang cukup bukan tunggal, tetapi dia dalam rentetan waktu yang panjang, di sama waktu yang bukan hanya pada lokasi kandang babi di mana Pak Pendeta Yeremia dibunuh, tetapi juga dalam skala lokasi yang lebih luas, Kabupaten Intan Jaya atau distrik Hitadipa, tapi juga di distrik-distrik yang lain. Stigma separatisme itu dia mengkompromi, dia mencemari penggambaran orang Papua sebagai masyarakat sipil biasa, sebagai individu sipil biasa. Ini bukan peristiwa terisolir. Pak Pendeta Sanambani yang meninggal dan orang-orang yang meninggal sebelumnya itu orang-orang sipil. Ada jelas bahwa, dan ini tentunya tidak terisolir, ini bukan hanya masalah di Hitadipa, ini juga masalah yang telah diduga di tempat-tempat lain, bahwa aparat menolak untuk entah menolak atau tidak bisa membedakan antara masyarakat sipil versus yang kombatan. Kalau katakan kita mau berpura-pura bahwa ini sedang perang, konflik berkepanjangan dan pengungsian, itu dia merampas dari kita ide tentang rumah itu seperti apa. Kehidupan masyarakat sipil yang seperti biasa itu seperti apa, itu sesuatu yang dirampas dari orang-orang di Hitadipa. Kita sudah lihat kalau di Hitadipa ternyata bisa lebih harafiah lagi, sekolah pun bisa dirampas. Tapi saya bawa poin mengenai rumah ini juga karena sekarang kita semua mau tidak mau harus mengakui dan menerima bahwa kita sedang di tengah pandemi dan kita terus-menerus diminta untuk tinggal di rumah demi keselamatan bersama. Tapi kalau kita pasangkan ini dan kita sandingkan dia dengan orang-orang diduga orang-orang di Hitadipa, mereka justru harus pergi dan meninggalkan rumah demi keselamatan mereka. Dan ya, kita masih belum tahu ini dampaknya ke depannya akan seperti apa. Orang-orang yang harus memilih untuk menjauhkan diri dari akses ke fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, orang-orang yang akan hidup dengan ini selama-lamanya. Poin dari rekomendasi dari tim kemanusiaan ini, karena dia sangat fokus ke trauma healing. Karena kita tidak bisa membahas masalah ini seakan ini masalah yang hanya masalah Pak Pendeta Sanambani sendiri, ini juga mengenai bagaimana komunitas yang sudah lari, yang tercerabut dari akar, yang tercerabut dari rumah, hubungan kehidupan kemasyarakatan itu sendiri sudah diambil dari orang-orang ini.